yang katanya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Menyelesaikan masalah menumbuhkan masalah. Itu jadi nggak ada salahnya. Terus sibuk semisal mengaku menjadi pelayan masyarakat. Kalau bandingin dengan Nabi ngaku sakit. Allah punya Nabi Ayub alaihis. Makanya tadi dia nggak bakal punya argumentasi di hadapan Allah. Sebagaimana disabdakan Nabi dalam hadis ini, nggak punya yang bisa membantu dia bicara di hadapan Allah. Nggak ada yang bisa menjadi penyelamat dirinya. Entar kumpul bareng Fir'aun, bareng Haman, bareng Qarun, bareng Ubay bin Khalaf. Mana nggak ada bagus-bagus ya? Agak ada bagus ya. Makanya tadi yang namanya sholat jangan sampai ditinggal. Kemudian wal maqalah tsaniyatu wal 20, perkataan yang ke-22, an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Sayyidatuna Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhai kepada Sayyidatuna Aisyah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguhnya Nabi telah bersabda, sabdanya Nabi, idza aradallahu ta'ala ayyudkhila ahlal jannah fil jannah ba'asa ilaihim malakan wa ma'ahu hadiyatun wa kiswatun minal jannah. Apabila Allah ingin apa? Ayyudkhila ahlal jannah, Allah ingin memasukkan penghuni surga. Allah ingin masukkan kemana? Fil jannah, ke surga. Ba'asa ilaihim malakan, Allah akan utus kepada mereka malaikat, wa ma'ahu hadiyah wa kiswah, malaikat itu bawa hadiah dan pakaian minal jannah, yang udah dibawa dari surga. Jadi kalau Allah ini udah pengen masukin hambanya ke surga, itu Allah utus malaikat bawa tuh hadiah, bawa tuh pakaian, kasih sama orang-orang yang pada mau masuk surga. Masa yang kayak begini kita mau jual dengan dunia? Padahal walal akhiratu khairul laka minal ula. Udah jelas itu Allah bilang. Akhirat itu jauh lebih utama daripada dunia. Ini masih kayak gini mau kita tukar begitu. Gara-gara dunia maksudnya sampai kagak sekolah. Nah, wahia yang dimaksud surga di sini adalah fauqas samawati sab'i. Letaknya surga itu ada di atas langit yang ketujuh. Waqad sabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah datang keterangan, telah ditetapkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annaha fauqas samawati sab'i wa tahtal 'arsy, sesungguhnya surga itu ada di atas langit yang ketujuh dan ada di bawahnya di bawahnya arsy. Itu letaknya surga. Itu sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu letak surga itu ada di bawahnya arsy, di atas dari langit yang ketujuh. Kemudian kala ba'duhum, berkata sebagian ulama, walil jannati, surga ini memiliki samaniyatu abwab. Surga itu punya 8 pintu. Ka kullu babin yadkhuluhu sab'una alfa rajulin safan wahidan. Setiap satu pintu, masuk ke pintu itu 70.000 orang, safan wahidan, dengan berbentuk satu saf. Jadi kalau bisa mikirin kapan masuk surga ya? Kalau dari Nabi Adam sampai kiamat orang banyak banget. Begitu bayangin ngantrinya begitu. Satu saf aja itu buat satu pintu itu masuk 70.000. Nah, lebarnya gimana? Satu saf begitu masuk ke surga. Banyaknya orang dalam satu saf itu 70.000. Itu satu saf. Satu saf berarti satu ini satu garis. Nah, itu begitu. Satu saf aja 70.000 katanya. Kemudian wahia, surga ini
kusurun mabniyah, ada istana yang dibangun di dalamnya. Dan juga wa ghurafun, ada kamar-kamarnya. Wa zawaya, dan banyak keistimewaannya. Wa manadhiru, dan banyak pemandangannya di surga. Ba'duha fawqa ba'din, surga itu yang 8 atas dengan atas. Sebagian surga ada di atasnya. Surganya minad dhahabi wal fiddati, dari emas dan perak. Waz zabarjad waz zumurrud, dan juga surga dari batu zamrud. Wal lu'lu', dan mutiara. Wal marjan, dan batu marjan. Bukan sirup ini. Batu marjan itu warna merah. Ya, marjan warna merah ya. Itu namanya marjan. Wal kafur wal ambar, itu juga nama berbagai macam barang-barang mewah. Pokoknya ditarik dan lain-lain minal jawahirun nafisah, dari perhiasan-perhiasan yang indah. Itu surga begitu. Makanya kata Nabi, ketika Nabi dalam perjalanan Isra Mi'rajnya melihat surga, Nabi katakan surga itu wala udhunun sami'ah, kuping gak pernah dengar tentang surga. Begitu. Kemudian juga mata yang gak pernah memandang, yang juga gak pernah terlintas dalam hatinya. Itu surga, keindahan. Jadi mau bayangin surga kayak Bandung gitu, sebisa indahnya Bandung, yang di kebun tehnya gitu, yang tangkuban perahunya, ada apa-apanya. Keindahan yang di mana air terjun apa gitu, itu gak ada apa-apanya. Karena kata Nabi, keindahan surga wala udhunun sami'ah, ya tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah terlintas dalam benak hati. Kita semisal hati kita ini pernah menggambarkan indahnya satu pemandangan, itu masih nggak ada di surga. Itu lebih dari itu. Surga itu lebih dari yang kamu bayangkan terlintas dalam hati. Itu. Nah kemudian faida aradu ayadkhuluha, apabila kalian ingin masuk ke dalam surga, qala lahum al-malak, malaikat ngomong sama penghuni surga. Apa kata malaikat? Inna ma'i hadiyatan min rabbil alamin, sesungguhnya bersamaku itu ada hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, lagi-lagi kayak begini masa mau ditukar? Mau ditukar. Padahal ketika dia udah mau masuk, kata malaikat bilang, nih saya bawa hadiah dari Allah buat kalian. Qalu ay ahlul jannah. Ahlul jannah akhirnya jawab, penghuni surga ini, calon-calon penghuni surga ngomong, wa matilkal hadiyah, hadiah itu apaan? Gitu katanya, ditanya hadiahnya apaan? Fayaqulu al-malik, ya fayaqulu al-malak, kemudian malaikat ini menjawab, hiya al-hadiyatu asyaratu khawatin, hadiah ini ada 10 stempelnya. Apa? Maktubun ala ahadiha, yang tertulis pada salah satu yang 10. Hadiahnya yang pertama, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, keselamatan atas kalian. Tibtum, kalian ini orang-orang yang beruntung. Fadkhuluha khalidin, masuklah ke surga kekal kalian di dalam. Itu hadiah yang pertama. Kalau di surga jangan bawa lagi. Itu yang pertama. Kemudian wabil khatimis tsani, dan di dalam stempel yang kedua, maktubun, tertulis, rafa'tu ankumul ahzan wal humum, aku telah mengangkat dari kalian kesedihan, wal humum, dan kesedihan. Kesedihan ini diangkat sama Allah. Yang namanya di surga nggak ada lagi sedih. Apalagi yang katanya perempuan cemburu kalau lakinya lagi dilayani sama bidan, udah kagak ada yang begitu. Itu cuma otak dunia doang yang begitu. Kan enak banget laki-laki di dunia, apalah enak banget laki-laki di dunia boleh 4 begitu. Ntar di akhirat dia mau bidadari. Ntar di surga udah nggak ada lagi sedih begitu. Nggak ada lagi sedih. Ahzan wal humum. Nah yang dimaksud dengan ahzan ini apa? Fal huznu ma hasala li wuqu'i makruhin, sesuatu yang terjadi karena terjadinya sesuatu yang tidak disuka
au fawati mahbubin, atau hilangnya sesuatu yang dicintai fil madi pada waktu yang lalu. Bedanya huzun dengan humum, kalau ahzan itu kejadian di masa lalu, ya. Semisal apa? Terjadi sesuatu yang tidak dia sukai, atau barang yang dia cintai hilang. Itu namanya ahzan bahasa Arabnya. Sementara walhamu, sementara ham itu apa? Ma yasulu lidzalika fil mustaqbal. Kalau misalkan hamun itu maknanya yang akan datang. Jadi kesedihan itu ada yang sifatnya lalu, ada yang masih akan datang. Itu begitu. Nah, kalau yang lalu itu namanya ahzan, kalau yang akan datang itu namanya umum. Entar kalau udah di surga gak bakal sedih baik perkara yang sudah lalu atau yang masih entar. Tuh gitu. Agak bakal ada kesedihan. Itu tulisan yang kedua. Jadi hadiahnya dari Allah, kesedihan itu akan diangkat dari manusia. Kemudian wafis salis maktubun, dan yang ketiga hadiahnya itu tertulis di stempelnya, watilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu, kata Allah, yang telah diwariskan siapa kalian akan surga bima kuntum ta'malun, sebab perbuatan kalian. Itu hadiah yang ketiga. Ini surga emang udah diwarisin buat kalian. Kenapa? Karena kalian di dunia udah ngerjain amal soleh. Itu hadiah yang ketiga yang diberikan kepada penghuni surga. Itu begitu ya. Nanti kita akan bahas lagi hadiah yang keempat, 5 sampai 10 yang diberikan oleh Allah. Jadi hadiah yang pertama apa tadi? Kalau surga, orang yang udah masuk kekal di dalamnya, itu hadiah yang pertama. Hadiah yang kedua, nggak ada lagi yang namanya kesedihan, baik kesedihan yang masih entar atau yang udah lalu. Yang ketiga, emang itu surga diwarisin buat kalian yang sudah ngerjain amal-amal saleh. Nanti kita bahas yang keempat, wa fil rabi maktubun al-basdaqul hulal wal kuliyah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.